Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Teresia Pogonijano. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Tingkat 3 semester 5B. Di sini saya akan mempraktekkan peer teaching kepada adik-adik kelas 12 atau fase F. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, Ibu meminta salah satu siswa untuk maju memimpin kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Saya, Ibu. Oke, Desi maju pimpin kita dalam doa. Mari kita semua berdiri. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita semua berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kasih, puji dan syukur kami kembali haturkan di hadapan hadirat-Mu, karena atas berkat serta perlindungan-Mu kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik. Sebentar lagi kami akan memulai dengan kegiatan kami. Sulah Roh Kudus untuk selalu senantiasa membimbing dan menuntun kami, agar kami dapat mengawali dan mengakhirinya dengan baik. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Desi yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita maju dalam pelajaran kita hari ini, kita absen dulu ya. Alvidus Taekwenunu. Hadir Ibu. Antonius Gunai. Hadir Ibu. Agustina Amfotis. Hadir Ibu. Anabella Lopez de Castro. Belum hadir Ibu. Alpa. Ya, Ibu. Consita Ricardia Ulan. Hadir Ibu. Oke, baik. Berarti yang hari ini tidak hadir satu orang. Ya, Ibu. Dengan keterangan Alpa ya. Ya, Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang panggilan hidup berkeluarga. Ibu mau tanya, siapa yang tahu panggilan hidup berkeluarga? Apa makna dari panggilan hidup berkeluarga? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Tidak Tahu. Ya, baik. Panggilan hidup berkeluarga itu adalah unit terkecil yang di dalam unit itu terdiri dari ayah, ibu, serta anak-anak. Perannya itu mereka memiliki perannya masing-masing. Siapa yang tahu peran dari ayah? Saya Ibu. Mencari nafkah Ibu. Ya, terima kasih. Saya, Ibu. Sebagai kepala keluarga. Ya, betul. Siapa lagi? Saya Ibu. Ya. Sebagai anak dari ayah. Saya, Ibu. Sebagai tulang punggung keluarga. Iya, betul. Siapa lagi? Ya, jawaban semua itu benar. Peran dari ibu, siapa yang tahu? Saya Ibu. Sebagai ibu rumah tangga. Masak di dapur. Ya, sekali lagi. Mengurus anak. Ya. Mengurus anak-anak. Ya. Saya Ibu. Sebagai guru untuk anak-anak. Ya, betul. Kalau peran dari anak? Menghormati ayah dan ibu. Saya Ibu. Berbakti Ibu. Iya, betul. Jawaban semua benar. Ya, jadi jawaban itu semua benar. Jadi inti dari keluarga itu adalah lembaga pendidik paling awal dalam membentuk karakter mendidik dan sebagai tempat pelindung paling aman bagi keluarga. Jadi keluarga juga merupakan tempat yang paling ternyaman. Ketika kita merindukan keluarga, tentu
Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Pane, kabar baik. Ya, Ibu. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, Ibu meminta salah satu siswa untuk maju memimpin kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Saya, Ibu. Oke, Desi maju pimpin kita dalam doa. Mari kita semua berdiri. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita semua berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kasih, puji dan syukur kami kembali haturkan di hadapan hadirat-Mu karena atas berkat serta perlindungan-Mu kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik. Sebentar lagi kami akan memulai dengan kegiatan kami. Usulah Roh Kudus-Mu selalu senantiasa membimbing dan menuntun kami agar kami dapat mengawali dan mengakhirinya dengan baik. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Desi yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita maju dalam pelajaran kita hari ini, kita absen dulu ya. Alvidus Taem Wedunu, Hadir Ibu. Antonius Bunai, Hadir Ibu. Agustina Amfotis, hadir Ibu. Anabella Lopez de Castro, belum hadir Ibu. Alfa, Consita Ricardia Ulan, Hadir Ibu. oke baik. Berarti yang hari ini tidak hadir satu orang. Ya, Dengan keterangan Alfa ya. Hari ini kita akan belajar tentang panggilan hidup berkeluarga. Ibu mau tanya, siapa yang tahu panggilan hidup berkeluarga? Apa makna dari panggilan hidup berkeluarga? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? tidak Ya baik. Panggilan hidup berkeluarga itu adalah unit terkecil yang di dalam unit itu terdiri dari ayah, ibu, serta anak-anak. Perannya itu mereka memiliki perannya masing-masing. Siapa yang tahu peran dari ayah? Saya Ibu. Mencari nafkah Ibu. Ya, terima kasih. Saya, Ibu. Sebagai kepala keluarga. Ya, betul. Siapa lagi? Saya Ibu. Ya. Sebagai anak dari ayah. Saya, Ibu. Sebagai tulang punggung keluarga. Iya, betul. Siapa lagi? Ya, jawaban semua itu benar. Peran dari ibu, siapa yang tahu? Saya Sebagai Ibu. ibu rumah tangga. Masak di dapur. Ya, siapa lagi? Mengurus anak-anak. Ya. Mengurus anak-anak. Ya. Saya Ibu. Sebagai guru untuk anak-anak. Ya, betul. Kalau peran dari anak? Menghormati ayah dan ibu. Saya Ibu. Berbakti Ibu. Iya, betul. Jawaban semua benar. Ya, jadi jawaban itu semua benar. Jadi inti dari keluarga itu adalah lembaga pendidik paling awal dalam membentuk karakter mendidik dan sebagai tempat pelindung paling aman bagi keluarga. Jadi keluarga juga merupakan tempat pulang paling ternyaman. Ketika kita merindukan keluarga, tentu saja kita harus pulang. Karena keluarga itu adalah tempat paling Dan ibu lebih nyaman. Ibu ada satu cerita, bisa lihat? Bisa. Saya meminta salah satu siswa untuk membacakan tentang cerita ini. Siapa yang bersedia untuk membaca? Saya, Ibu. Oke, silahkan.
mengganggu. Biasanya saya mendahulukan ego saya ketika di rumah, apalagi jika sedang dikejar deadline. Saya akan sibuk di depan komputer, penuh konsentrasi dan tidak mudah diganggu. Ketika anak atau istri saya mengganggu, saya akan mudah emosi karena tekanan deadline, atau kadang-kadang sebenarnya hanya keasikan pribadi saya, ditambah dengan permintaan atau tekanan anak atau istri. Nada bicara saya akan mudah meninggi, setelah itu istri saya akan marah juga. Dan pada akhirnya istri saya akan mengatakan, "Papa sekarang gampang marah." Hal yang saya lakukan sekarang adalah memberi perhatian akan kebutuhan anak-anak dan istri. Jika anak saya yang masih teka minta dibacakan sesuatu, saya bacakan sambil memberi dia kasih sayang dengan memangkunya dan memeluknya. Jika anak saya yang besar minta dibantu belajar, saya mencoba merelakan kepentingan pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Saya memberi perhatian akan kebutuhan anak saya. Jika istri minta tolong sesuatu, saya akan segera mengeluarkan konsentrasi saya dan membantu istri terlebih dahulu. Kadang-kadang memang terlalu sulit, sampai-sampai pekerjaan yang sedang dikerjakan jadi terbengkalai. Dan juga sulit untuk selalu tetap melakukan hal-hal yang baik tersebut. Perlu kesadaran penuh atau akan niat memperhatikan istri dan anak ketika permintaan anak dan istri itu datang. Salah satu kuncinya adalah penyerahan kepada Tuhan. Pekerjaan dengan deadline-nya saya serahkan kepada Tuhan. Walaupun waktu saya tidak sepenuhnya pada pekerjaan, saya yakin Tuhan akan mencukupkan waktunya. Ketika Tuhan turun tangan dengan waktu yang terbatas pun, karena banyak gangguan dari anak dan istri, saya akan mampu menyelesaikan. Ternyata ketika saya punya masalah, itu adalah ujian dari Tuhan juga. Apa yang saya pentingkan di dunia ini, mengerjakan tugas, atau yang kadang-kadang adalah kepentingan pribadi atau mengasihi keluarga. Kalau saya lengah, saya pasti akan mementingkan tugas dengan akibat emosi tinggi di rumah. Tetapi jika saya sadar akan ujian ini, saya akan memilih untuk mengasihi keluarga saya. Saya harap saya bisa tetap mempertahankan sikap ini sehingga bisa menjadi pria sejati seperti Kristus. Baik, terima kasih Desi yang sudah membacakan cerita tersebut. Sebelum kita lanjut, kita bagi kelompok dulu. Kita bagi dalam 4 kelompok. 3. Baik, jadi tadi anak-anak sudah lihat cerita tadi? Sudah. Kita bagi dalam berapa kelompok? Anak-anak pasti semua sudah memahami apa yang tadi sudah dibacakan oleh Desi, cerita tadi? Sudah. Jadi kita bagikan dalam 2 kelompok saja ya. Kita dalami cerita tadi, lalu kita buatkan pertanyaannya sesuai dengan kelompok. Buatkan sendiri. Bisa? Bisa. Tapi sebelum itu waktu tidak bisa lama karena baik. Baik, kelompoknya sudah dibagi 3 baris kelompok 1, 3 barisnya kelompok 2. Silakan buat pertanyaan tentang cerita yang belum dipahami. Balik ke teman kelompok, lalu diskusikan bersama.
Sudah saling berhadapan, waktunya 15 menit ya. Ya. Silakan diskusi. Ya Ibu. Nanti Ibu selalu Sudah atau belum ini? Waktunya kayaknya tidak mencukupi karena sedikit lagi jam kedua akan masuk. Jadi pembahasannya nanti minggu depan ya. Cari pertanyaan. Minggu depan kita diskusi sama-sama ya. Baik. Ibu meminta salah satu siswa untuk maju memimpin doa. Ibu Ani. Maju ke doa sudah. Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam nama Bapa ya Tuhan Yesus, terima kasih atas bimbingan-Mu sehingga kami mengawali pelajaran kami hingga berakhir dengan baik. Ya Tuhan, semoga Engkau tetap menuntun kami hingga apa yang kami lakukan hari ini bermanfaat bagi kami. Akhirnya nama-Mu terpuji kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa. Nama siapa? Ya, terima kasih. Baik. Sekian pelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu pamit undur diri. Kalau maju dihadapikan. Jika ada kekurangan dalam materi ini, Ibu minta maaf. Dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan karena Ibu orangnya ikhlas.